Welcome to Bethany Kids Sunday Service. Balik lagi dengan Kak Putri, Kak Brian, Kak Noe juga. Adik-adik pada kangen gak sih sama kakak-kakak yang ada di depan sini? Kangen dong. Kangen dong. Tapi ada yang gak kangen nih Kak. Aduh adik-adik kenapa adik-adik gak kangen sama kakak-kakak? Padahal kakak-kakak hari ini udah pada keren-keren gak sih Kak? Coba adik-adik lihat kakak-kakak pada pakai kacamata. Kita gaya dulu Kak, 1, 2, 3. Celek. 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 Keren gak adik-adik? Keren dong. Hari ini kita keren, kita bahagia karena tahu nggak Kak? Karena tema kita di bulan ini adalah rumah. Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita adik-adik. Bener nggak kakak-kakak? Jadi kita pasti selalu bahagia, selalu bersuka cita, dan pastinya selalu kelihatan keren Kak. 1, 2, 3. Keren dong. Nah adik-adik kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, jaga kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Pastinya kita berbahagia dong ya kakak-kakak ya. Iya karena Yesus ada di dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Sekali lagi adik-adik ya, kita katakan Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Jesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Nah adik-adik, sekarang kita mau ajak teman-teman kita yang ada di rumah untuk pergi ke sekolah minggu. Oke adik-adik, siap? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2,
katakan bawa teman pergi sekolah minggu. Tadi kita sudah panggil teman-teman kita pergi sekolah minggu. Sekarang kita mau katakan Yesus pokok ya adik-adik ya. Adik-adik siap? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan adik-adik, pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Nah, tapi sebelum itu kakak-kakak, yuk kita tanya yuk adik-adik yang ada di rumah. Sudah berkeringat di sana adik-adik? Wah, ada yang sudah, ada yang belum nih kakak. Aduh, tidak apa-apa ya adik-adik ya. Nanti habis ini kita memuji Tuhan lagi ya. Nah, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau menyembah Tuhan adik-adik. Yuk, siapkan hati dan pikiran. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yuk adik-adik kita sembah ke Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Jangan main kiri kanan, jangan lari-lari. Yuk duduk, kita sembah kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Tuhan Yesus. Kau sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Tuhan Yesus baik.
karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap firman yang kami dengar, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati kakak yang akan menyampaikan, Tuhan Yesus akan memakai dan mengurapi Kak Juan agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Segala pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semua, happy Sunday, selamat hari Minggu. Wow, kabar yang luar biasa. Hari ini Bethany Kids Church sudah ada di bulan yang baru, bulan Maret. Dan sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang menjadi gereja anak yang kuat. Dan bulan Maret ini spesial yang Kak Juan akan mau sharingkan, bagikan, ceritakan buat kalian semua adik-adik yang setia beribadah. Tapi sebelum itu Kak Juan mau tanya dulu, apa kabar kalian semuanya? Yang sehat, yang kuat, yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, hari ini di bulan yang baru, di minggu pertama, tema kita sepanjang bulan Maret ini bercerita tentang rumah Tuhan. Hah? Rumah Tuhan? Iya, benar sekali. Tapi sebelum itu Kak Juan akan mengajak kalian mengunjungi beberapa tempat yang pernah ada, yang pernah diceritakan di dalam Alkitab. Siap? Are you ready guys? Oke. Wah, luar biasa. Perjalanan cukup jauh dan melelahkan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah ada di tempat pertama dan ada beberapa tokoh yang Kak Juan mau ceritakan buat kalian. Yang pertama adalah Nuh, tokoh di dalam Alkitab yang dikenal tentang air bah. Dia selamat bersama keluarganya di mana Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Dan kita akan membaca di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Nah, yang pertama yaitu Nuh mendirikan mezbah ketika dia ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan dari pemusnahan bumi lewat air bah. Dan dia mendirikan mezbah dan Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan yaitu lewat pelangi yang biasanya kita lihat setelah hujan. Ada lagunya seperti pelangi sehabis hujan. Tempat yang kedua yaitu di mana Abraham. Abraham adalah sahabat Tuhan. Dia dikenal dengan ketaatannya. Dia mendirikan mezbah. Bahkan dia rela memberikan anaknya yang satu-satunya yang dijanjikan yaitu Ishak. Dan Abraham mendirikan mezbah untuk Tuhan di mana tanda dia rindu mendengar suara Tuhan, dia rindu berbicara kepada Tuhan, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia, Abraham, mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, Abraham mendirikan mezbah, yaitu dia tandanya dia pengen ketemu Tuhan, dia rindu Tuhan berbicara kepadanya, dan di situ dia menyebut nama Tuhan lewat mezbah yang ada, yang kita kenal dengan rumah Tuhan pada waktu itu. Dan orang yang ketiga yang Kak Juan akan ceritakan yaitu Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak, saudaranya yaitu Esau. Yakub adalah anak yang menerima berkat yang hak kesulungan dan
Yakub juga sendiri melewati berbagai perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Salah satunya yang akan kita baca di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kita ketahui bahwa Yakub bertemu Tuhan, malaikat Tuhan naik turun tangga ketika dia ada di Betel. Dia membangun mezbah, dia membangun rumah Tuhan di situ. Dan singkat cerita, Yakub selalu disertai Tuhan. Tempat pertama sudah kita lewati dan selanjutnya kita akan melaju, kita akan berpindah ke tempat berikutnya. Are you ready guys? Nah adik-adik, kita sudah ada di tempat yang kedua. Di tempat yang pertama yaitu kita berbicara tentang rumah Tuhan, yaitu mezbah. Sekarang kita sudah ada di tempat yang kedua, kita akan mengenal tokoh yang bernama Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. Dia membawa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, keluar dari tanah Mesir. Mujizat yang dia buat, yang Tuhan berikan, yaitu dia membelah laut Teberau untuk menyeberangkan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Dan Musa juga adalah dia mendirikan kemah suci. Nah, rumah Tuhan yang di masa Musa yaitu berbicara tentang kemah suci. Kemah suci kita akan bisa melihat pada gambar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tentang halaman atau pelataran, bagian yang kedua adalah ruang kudus, dan bagian yang ketiga adalah ruang maha kudus. Di setiap bagian-bagian itu masing-masing imam punya tanggung jawab untuk membawa korban syukur, membawa korban penghapus dosa, membawa korban untuk pengampunan, dan semuanya dilakukan oleh imam-imam Lewi yang bertugas. Di dalam Keluaran 40 ayat 1 sampai 38 di situ menceritakan bagaimana Musa mendirikan kemah suci. Dan kemah suci ini berpindah-pindah ketika mereka mengikuti tiang awan dan tiang api. Ternyata luar biasa ya, penyertaan Tuhan itu menandakan ada di segala tempat. Oke adik-adik, kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Wow, luar biasa. Perjalanan kita pada hari ini kita sudah ada di tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga di sini Kak sudah memakai mahkota. Dan tokoh yang akan kita dengar, kita ceritakan bersama-sama yaitu Salomo, Raja Salomo, Raja Israel yang ketiga. Yang pertama Saul, yang kedua Raja Daud, dan yang ketiga Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Raja Salomo terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa. Dan yang paling penting terkenal dengan hikmat yang Tuhan kasih. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta. Tuhan berkata, Salomo apa yang kau mau dariku? Dan Salomo dengan kerendahan hati dia meminta hikmat. Dan hikmat ini membawa dia menjadi raja yang diberkati Tuhan. Di mana sepanjang sejarah di dalam Alkitab, Salomo membangun rumah Tuhan dengan berbagai macam barang. Yang pertama ada emas, ada tembaga, ada perak. Semuanya dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ke 38. Di situ menceritakan bagaimana Salomo dengan hikmatnya, dengan pertolongan Tuhan untuk membangun bait suci. Di cerita yang pertama berbicara tentang mezbah, cerita yang kedua berbicara tentang rumah atau kemah suci, dan di tempat ini rumah Tuhan berbicara bait suci. Oke adik-adik, sampai sini kita akan lanjut ke tempat yang terakhir. Kalian siap semuanya? Nah adik-adik, kita sudah ada di tempat yang terakhir, di mana kita mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah datang ke dunia dengan satu misi untuk menyelamatkan umat manusia. Siapapun kita, dia mau orang kaya, orang miskin, susah, senang, bahagia, banyak
cobaan, tantangan, Tuhan Yesus datang satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita. Dan firman Tuhan sangat memberkati untuk semua kita di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita sehingga kita tidak mendapat hukuman yang kekal. Amin. Dan di dalam Matius 27 ayat 51, di sini Tuhan Yesus meniadakan rumah Tuhan yang dibangun oleh tangan manusia. Tuhan Yesus menghilangkan perbedaan yang manusia bangun lewat rumah Tuhan, kemah suci, bait suci, di mana peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, luar biasa bukan? Peristiwa Tuhan Yesus menanggung segala dosa manusia lewat mati di kayu salib. Ada tanda di mana Dia meniadakan perbedaan, di mana Tuhan tidak lagi berdiam di dalam bangunan-bangunan yang dibuat tangan manusia, di mana tabir bait suci terbelah. Artinya apa? Di mana Tuhan bisa dijumpai kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kalian berada, kalian bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan yuk kita akan kembali bersama-sama di tempat kita, yaitu di gereja Bethany Kids Church. Oke adik-adik, ternyata perjalanan kita cukup jauh ya. Dan semoga dengan harapan adik-adik bisa mengingat setiap cerita-cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Dan di setiap cerita pasti ada maksud Tuhan, di mana Tuhan ingin menaruh hatinya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, untuk firman Tuhan yuk kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 4. Yang bawa Alkitab silakan dibuka bersama-sama. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi," ayat yang ke-23, "saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat yang ke-24, "Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah adik-adik, dari cerita yang pertama sampai terakhir, ternyata firman Tuhan memberikan kabar baik buat kita semua. Di dalam Yohanes tadi, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana Tuhan Yesus berkata, "Dulu kalian menyembah, mencari Tuhan, harus datang ke gunung-gunung, harus ke Yerusalem. Tetapi kalian menyembah bukan sesuatu yang kalian kenal." Tetapi Tuhan menceritakan bahwa, "Ayo ikutlah aku. Engkau akan menyembah siapa yang kalian kenal." Nah, kami adik-adik, semua kita yang bergereja, datang ke tempat ini, kita kenal bahwa yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan, di mana kita berdoa, ialah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata bahwa kita akan dijadikannya penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ayo adik-adik, kabar baiknya bagaimana kita berbicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan berarti ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Adik-adik semua kita adalah rumah Tuhan.
Tuhan tinggal di dalam kita, dimanapun kita berada. Tidak harus kita ke gereja menandakan Tuhan hadir. Di sekolah, sedang mengerjakan PR, sedang membantu papa mama, sedang berada dengan teman-teman, sedang main games. Tandailah bahwa diri kita semua adik-adik ada kehadiran Tuhan. Rumah Tuhan berbicara, ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan lewat kehidupan adik-adik. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi apa? Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, supaya semua orang boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan Yesus yang terpancar, penuh dengan kasih, penyayang, pemaaf, pemberi pertolongan kepada siapapun. Dan yang kedua, rumah Tuhan akan berbicara yaitu tentang adanya penyembahan, adanya pemberi diri kita. Dan di mana ada rumah Tuhan, di situ kita memberikan persembahan. Persembahan bisa berupa waktu, kita luangkan untuk berdoa, kita luangkan untuk baca firman, kita luangkan untuk datang ke gereja, kita meninggalkan permainan kesukaan kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita lupa. Dan di saat ini kita bersama-sama ingat bahwa rumah Tuhan, kehadiran Tuhan yang membuat kita menjadi penyembah, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran telah hadir di dalam hati kita bersama-sama. Ayo adik-adik, Kak Juan sudah selesai. Semuanya Kak Juan ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada, selalu tinggal di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Di mana kami berbicara, kami boleh mengenal, kami boleh mendengar rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tanda di mana kehadiran-Mu. Rumah Tuhan adalah tanda di mana kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami yang mendengar setiap firman Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada, firman Tuhan akan selalu mengingatkan, selalu menegur ketika kami mulai salah melangkah, ketika kami mulai keluar dari maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat setiap firman-Mu yang kami dengar. Firman-Mu akan tertanam dalam hati kami dan kami akan lakukan setiap saat dalam kehidupan kami, ketika kami berada di sekolah, di keluarga, dalam pergaulan yang ada. Ada firman Tuhan yang pernah kami dengar, yang pernah kami baca, dan itu akan tertanam dalam hati kami dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan terima berkat yang daripadamu. Ayo adik-adik semuanya mengangkat tangan, kita menerima berkat kuasa dari ibadah. Anugerah dan sejahtera Allah, sukacita, pertolongan daripadamu Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.